Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah struktur beton. Kali ini kita masuk ke pertemuan keempat, analisis penampang balok beton betulan dengan penulangan tunggal. Dalam proses desain suatu balok beton betulang dengan metode kekuatan atau strength design method atau yang dikenal dengan metode ultimate, mengambil beberapa asumsi yang sesuai dengan SNI 2847 2019 pasal 22.2.2, yaitu distribusi tegangan pada beton mengikuti blok tegangan Whitney atau blok tegangan ekivalen atau zona tekan ekivalen. Jadi ada beberapa asumsi sesuai SNI ya. Pertama itu adalah tegangan maksimum untuk serat tekan terjauh adalah 0,003. Diasumsikan sama dengan 0,03. Yang kedua adalah kekuatan tarik beton diabaikan dalam perhitungan kekuatan lentur dan kuat aksial. Dan yang berikutnya adalah hubungan antara tegangan dan tegangan beton dinyatakan dengan bentuk persegi, trapesium, parabolik, atau bentuk lain yang memprediksi kekuatan yang sesuai dengan hasil tes. Dan yang berikutnya adalah tegangan beton 0,85 Fc diasumsikan terdistribusi rata terhadap zona tekan ekivalen yang dibatasi ujung penampang yang terletak jarak A dari serat tekan terjauh seperti persamaan berikut. Jadi nanti ada persamaan A sama dengan B1 sama dengan C, dan jarak dari serat tekan terjauh sampai ke sumbu netral atau sama dengan C diukur secara tegak lurus dari sumbu netral. Jadi netral ke tekan terjauh dia adalah C ya. Dan untuk nilai B1 berikutnya adalah B1 tindakan dalam tabel. Jadi B1 ini tergantung dengan berapa kuat tekannya, apakah dari 17 sampai 28, berarti B1 nya 0,85. Di antara 28 sampai 55 ini adalah persamaan yang kita ikuti ya. Untuk menghitung B1, jika besar dari 55 megapascal, B1 nya 0,65. Oke, ketentuan mengenai perencanaan beton betulang biasa maupun beton prategang dalam SNI 2847 2019 pasal 10.3 didasarkan pada konsep regangan yang terjadi pada penampang beton dan tulang baja. Secara umum ada 3 macam jenis penampang yang dapat didefinisikan, yaitu kondisi balance failure atau kondisi regangan seimbang ketika tulangan tarik mencapai regangan leleh atau regangan ES ya, regangan ES adalah regangan besi, steel ya, sama dengan regangan EY, regangan pada saat yield atau leleh, bersamaan dengan beton tertekan mencapai regangan ultimate-nya sebesar EC-nya ya. Konkretnya adalah 0,003. Itu adalah kondisi seimbang. Berikutnya kondisi penampang pada dominasi tekan atau compression failure. Jadi penampang ketika ini terjadi adalah ketika regangan tulangan tarik tidak mencapai regangan lelehnya. Nanti berarti dia tidak meregang ya. Berarti ES-nya kecil yang sama dari EY. Sedangkan beton sudah mencapai regangan maksimum sebesar EC-nya 0,003. Berarti beton lebih dulu hancur dibandingkan tulangannya meleleh. Dan untuk FY-nya adalah jika FY-nya 400 megapascal, maka ES kita hitung langsung adalah 0,002. Penampang dominan tarik yang ketiga ya, atau tension failure. Ketika ini terjadi ketika regangan tulangan tarik ES-nya besar dari 0,05 ya. Berarti dia meregang, besarnya biasanya besar dari 0,05 yang terjadi sebelum beton mencapai regangan ultimate sebesar EC 0,03. Di beton belum mencapai regangan ultimate-nya, tapi
tulangan tariknya sudah mencapai regangan sebesar 0,05 ke atas. Ini adalah balok beton putulan dengan pendulangan tunggal, jadi bisa kita lihat ya, berbagai macam kondisi yang dijelaskan tadi. Inilah keadaan kondisi tarik, berarti dia meleleh, berarti dia ES-nya ada sebesar 0,05 ke atas ya. Ini tulangan lebih dulu meleleh dibandingkan beton mencapai regangan maksimumnya 0,03. Berikutnya adalah kondisi balance ya, artinya kondisi sebelum baratnya kondisinya tulangannya meleleh bersama dengan regangan lelehnya 0,03. Pada kondisi ini biasanya ES-nya adalah antara 0,02 sampai 0,05. Dan kondisi ketiga adalah ini beton hancur duluan, artinya beton mencapai regangan maksimum duluan, regangan ultimate 0,03 sebelum tulangan ini meleleh ya. Artinya regangannya lebih kecil dari 0,02. Berikutnya kita akan mengetahui faktor reduksi kekuatan. Jadi kuat nominal dari suatu komponen struktur, baik yang memikul lentur, beban aksial, geser maupun puntir harus dikalikan dengan suatu faktor reduksi yang biasanya kurang dari 1. Ya, dalam SMI diatur, ini 2019 ya, seharusnya 2019. Kalau dalam 2013, pasal 93 digunakan beberapa nilai faktor reduksi. Ini hampir lebih kurang sama ya, yang diatur dari 2019. Dalam SMI 2847 2013 pasal 9.3 digunakan beberapa faktor reduksi. Jadi untuk penampang dominan tarik kita gunakan 0,9, untuk yang dominan tekan baik dia spiral maupun dia non spiral kita gunakan 0,75 dan 0,65. Untuk geseran puntir 0,75, untuk tumpu beton kita gunakan 0,65. Ini yang akan kita kalikan dengan kuat nominalnya, sehingga dengan faktor reduksi itu akan memenuhi ya, karena di lapangan itu bisa jadi mutunya tidak sesuai yang diharapkan, sehingga kekuatannya juga bisa tereduksi ya. Reduksi misalnya selama proses pengerjaannya dia ada kendala-kendala, sehingga kita perlu mengalihkan dengan faktor reduksi. Balok merupakan elemen struktur yang memikul beban luar yang menyebabkan melentur dan geser sepanjang bentang balok tersebut. Jadi ada melentur dan geser ya. Jadi sekarang kita belajar tentang melentur dulu. Jadi ini adalah tulangan lentur ya. Nanti ada masanya kita belajar tulangan geser untuk menahan gaya geser yang terjadi. Ini adalah elemen dalam balok tulang tunggal, bisa kita lihat. Ini yang perlu kita ketahui adalah ini adalah regangan. Ini tegangan aktual, ini tegangan ekivalen. Ini penampang ya, section adalah penampang. Berarti dia hanya tulangan tunggal ya, berarti hanya tulangan tarik saja. Ini sebesar AS. Dan lebarnya adalah B, tinggi dari tekan terjauh ke tulangan adalah D. Ini lebarnya B, luasnya AS. Dan biasanya kita akan mengikut garis netral ya. Nanti ada garis netral atau netral aksis. Untuk EC-nya adalah 0,003. Untuk ES nanti kita hitung sesuai dengan kondisi penampangnya. Apakah dominan tarik, tekan atau balance. Itu adalah regangannya. Jadi ada ES dan EC. ES untuk tulangan, regangan tulangan. EC untuk regangan beton. Berikutnya adalah pada kondisi tegangan aktual atau kondisi tegangan ya. Berarti nanti ada berlaku nanti. Kondisinya seperti ini ya. Jadi tinggi tegangan untuk konkret itu, bagian tekannya itu seperti elips ini ya. Parabola ini.
tingginya sebesar C sama dengan dari garis sentral ke daerah tekan terluar. Dan Fs inilah tegangan untuk tulangannya. Fs adalah tegangan untuk tulangan. Berikutnya ini perlu kita ekuivalenkan sehingga kita bisa menghitungnya lebih mudah, sehingga mengakibatkan bentuknya menjadi segi empat ya, sehingga kita bisa lebih mudah dengan kondisi ini yang sama. Ini adalah 0,85 juga dengan kondisi yang sama, dengan lebar yang sama. Kita berarti untuk membuatnya ekuivalen harus menyebabkan tingginya berkurang ya. Jadi tinggi untuk tegangan ekuivalen itu menjadi berkurang setinggi A ya. Untuk A sendiri bisa kita hitung dari sama dengan B1 kali C. Ini juga tegangan tulangannya. Di tengah-tengah dari tegangan dari konkret ada C ya, atau compression, itu berada di tengah-tengah dari tegangan ekuivalen. Dan untuk T-nya adalah tension, berada di garis tulangan ya. Jadi inilah gaya yang terjadi, dan dengan gayanya adalah JD, sebesar JD. Masih ke gambaran tadi, dan nanti kita akan perlu menghitung, kalau ini kita ketahui C inilah tinggi dari tekan ke garis netral, ini adalah C ya, dan ini adalah ES, adalah 0,85 FC, ini C ya, dan tingginya juga C di sini, ini T. Kalau T rumusnya kita tahu ya, T adalah AS kali Fs, luas tulangan ini ya, dikali dengan tegangannya, itu adalah T. Berikutnya untuk tegangan ekuivalen aktual ini perlu kita cari juga, sehingga nanti dia ada faktor-faktor lain ya, sehingga untuk memudahkan perhitungan kita jadikan tegangan ekuivalen ini untuk segi 4, sehingga kita lebih mudah menghitung volumenya. Dan untuk C ini bisa kita hitung karena kita sudah tahu ini segi 4 ya, berarti ini lebarnya 0,85 FC, tingginya A ya, atau sama dengan B1 kali C, dan untuk lebarnya nanti sesuai dengan penampangnya, nanti sesuai dengan B ya. Di sini ada B nanti. Nanti C itu bisa kita cari dengan 0,85 FC kali B dikali A. Untuk T sendiri sama tadi ya, AS kali Fs. Dan untuk lengannya bisa kita hitung karena kita ketahui jarak di sini adalah sampai ini, dari tekan terluar sampai ke tulangan adalah D, dan kita ketahui tinggi inilah A, berarti otomatis daerah ini adalah A/2 ya, A/2, sehingga kita bisa menghitung untuk jarak dari C ke T itu adalah D kurang A/2. Inilah rumus-rumus yang kita ketahui tadi ya. Jadi ada rusutan gaya tarik internal, T sama dengan AS kali Fs, C adalah 0,85 Fc kali A kali B, HS adalah luas penampang tulangan, Fs tegangan baja tulangan, A adalah tinggi blok tegangan ekuivalen, B adalah lebar penampang balok, Fc adalah kuat tekan meter atau mutu beton benda uji, khususnya untuk silinder ya. Dan jarak antara gaya internal atau C ke T atau jarak dengan momen adalah JD sama dengan D kurang setengah A. Sehingga kita bisa menghitung kapasitas momen penampang dengan mengalihkan lengan momen dengan T atau mengalihkan dengan momen dengan C. Jadi bisa kita hitung kapasitas momen penampang. Berikutnya kita masuk, ada 3 tipe kemungkinan kelunturan yang terjadi seperti yang dijelaskan tadi ya, kondisi penampangnya. Jadi ada kelunturan tarik, tension failure atau kondisi pada saat tulangannya meleleh atau biasa dinamakan under-reinforced. Berikutnya kelunturan tekan atau compression failure atau kelunturan tekan ya. Ini karena dianggap tulangannya melebihi atau over-reinforced. Berikutnya kelunturan seimbang. Tulangan meleleh bersama dengan betonnya hancur. Ini adalah kelunturan balok beton tulang ya.
Kita masuk yang ke pertama, keruntuhan tarik. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, ini terjadi ketika regangan tulangan tariknya besar atau sama dari 0,05 yang terjadi sebelum beton mencapai regangan ultimatenya atau EC sebelum EC 0,003. Keruntuhan tarik terjadi apabila baja tulangan mencapai kuat leleh terlebih dahulu. Baru kemudian beton mencapai kapasitas maksimum. Jadi baja tulangan meleleh terlebih dahulu sebelum beton mencapai kapasitas maksimum. Pada keruntuhan tarik, karena dia tulangannya sudah meleleh, kita anggap tegangan tulangan itu adalah Fs-nya ya, sama dengan Fy. Di mana Fy adalah tegangan leleh baja. Jadi tegangan pada besi tulangan karena dia sudah meleleh dianggap sama dengan tegangan leleh baja. Berikutnya adalah untuk menghitung keruntuhan tarik ini. Pada saat kondisi keruntuhan tarik ini, pertama kita perlu menghitung A ya. Ini dapat dilakukan dengan karena kita sudah menganggap ya, ini dapat dilakukan dengan Fs sama dengan Fy, sehingga kita akan lebih mudah kita masukkan dalam persamaan keseimbangan internal penampang. Sama dengan dia akan oleh 0,85 Fc kali A kali B sama dengan AS Fy. Sehingga kita keluarkan nilai A, kepala A-nya itulah tinggi dari blok tegangan ya. Tinggi dari blok tegangan. Berikutnya kita hitung Mn. Setelah kita tahu A, kita hitung Mn. Berarti tadi kita sudah dapat nilai A tadi ya. Nilai A sama dengan B1 kali C. Berikutnya kita akan menghitung Mn. Mn tadi adalah T kali JD atau C dikali JD. JD tadi adalah D kurang A per 2 ya. Jadi bisa kita bilang kalau kita ambil dia T berarti AS kali Fy dikali D kurang setengah A atau A per 2. Dari persamaan di atas kita bisa menurunkan berapa persamaan berikut ini ya. Jadi ada Mn sama dengan AS Fy D kurang setengah A. Di nantinya kita ganti komponen ini jadi komponen ini setelah diambil datanya, berikut ada faktor rasio tulangan juga di sini, dan nanti akan diperoleh persamaan baru ya, dimana nanti dari persamaan-persamaan yang diturunkan ini kita perlu tahu rasio tulangan itu adalah luas tulangan dibagi B per D, atau W ini adalah rasio tulangan kali tegangan leleh per kuat tekan. Jadi untuk keruntuhan tarik kita cukup mudah ya. Setelah kita tahu dia meleleh, berarti kita bisa menganggap tegangan tulangannya sama dengan tegangan leleh, berarti Fs sama dengan Fy. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai A, dan setelah dapat nilai A kita bisa menghitung kapasitas pemain nominal ya. Kapasitas nominal penampang ya. Berikutnya adalah kondisi kedua pada saat keruntuhan tekan ya, atau compression failure atau overland force. Jadi pada kondisi ini luas penampang tulangan cukup besar, beton akan mencapai kapasitas maksimumnya sebelum baja tulangan leleh. Jadi karena dia kapasitas tulangannya cukup besar, dia tidak bisa cukup waktu untuk meleleh, sehingga yang lebih dulu itu adalah beton mencapai kapasitas maksimumnya atau beton hancur duluan, sementara baja tulangan belum meleleh. Untuk kondisi ini kita akan menghitung Fs karena tulangannya belum meleleh, sehingga kita tidak bisa menyamakan Fs sama dengan Fy. Jadi kita hitung Fs karena pada saat keruntuhan tekan Fs-nya kecil dari Fy. Di mana baja masih dalam keadaan elastis, biasanya tegangan Fs dapat ditentukan dari diagram segitiga regangan. Jadi kita bisa menghitung Fs-nya dari segitiga regangan ya. Ini adalah regangan, berarti di atas adalah EC, di bawah ES ya. Dan kita tahu ini adalah tinggi dari tekan ke bawahnya adalah D, tinggi dari atas ke
garis netral adalah C, sehingga kita bisa menghitung nilai dari garis netral ke tulangan adalah D kurang C, sehingga ES per 0,03 ya. Sisi ini dengan dibagi sisi ini sama dengan tinggi dari ini per tinggi C ya. Jadi DC dikurang D kurang C per C. Sehingga setelah dipindahkan 0,3 ke sini ya, jadi adalah ES adalah 0,03 D kurang C per C. Setelah kita dapatkan ES, kita akan bisa menghitung FS. FS bisa kita hitung karena rumusnya adalah ES dikali modulus elastisitas ya. Ini adalah rumus ES yang kita dapatkan di atas. Kita kali modulus elastisitas. Itu kita bisa menghitung FS, tegangan dari tulangan. Karena A sama dengan B1 kali C, maka Fs juga bisa kita ganti ya. Jadi 0,03 B1 kali D dikurang A per A dikali ES, tergantung nilai apa yang diketahui, C atau A ya. C atau A. Setelah kita dapatkan Fs, kita hitung A ya. Kita kembali lagi ke persamaan keseimbangan, C sama dengan T, sehingga 0,85 Fc sama dengan AS. Fs ya, ini adalah persamaan keseimbangan, sehingga tadi kita dapatkan Fs-nya berapa tadi. Berarti kita masukkan Fs, ini adalah rumus Fs ya. Berarti 0,85 Fc kali AB sama dengan 0,03 kali B1D kurang A per A dikali modulus elastisitas atau ES dan dikalikan dengan luas tulangan. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus ini ya, rumus persamaan kuadrat. Jadi persamaan 0,85 Fc per 0,03 ES dikali Pi A kuadrat tambah A kali D kurang B1 kali D kuadrat. Jadi nanti ada persamaan A kuadrat di sini ya. Sehingga nanti kita perlu menghitung nilai A. Perlu menghitung nilai A-nya berapa. Ini nilai A yang perlu kita cari ya. Dari persamaan kuadrat nanti ada A1 berapa, A2 apa. Nanti yang kita pilih adalah yang positif nanti ya, yang positif. Setelah kita dapatkan sama seperti pada saat kita menghitung ketentuan tarik tadi, setelah kita dapatkan A, kita langsung bisa menghitung MN ya. MN-nya rumusnya 0,85 Fc kali A kali B ya, ini ya. Ini adalah kebetulan kita ambil yang kondisinya C ya, dikali JD, JD-nya D dikurang setengah A. Berikutnya yang terakhir adalah ketentuan seimbang. Ini terjadi apabila baja tulangan mencapai kuat lelehnya, berarti Fs-nya sama dengan Fy ya. Berarti kita bisa mengganti Fs jadi Fy. Dan beton juga mencapai tegangan pada syarat ekstrim yaitu 0,003. Untuk tegangan leleh baja bisa kita cari dengan EY sama dengan Fs bagi ES ya. ES ini adalah modulus elastisitas ya. Selanjutnya kita hitung AB ya. AB ini bisa kita hitung dengan segitiga regangan dari segi tadi ya. Hampir sama aja, yang bedakan sini adalah kita anggap ini CB ini adalah C pada kondisi balance ya, C pada kondisi balance ya. Ini tinggi dari tekan terluar sampai garis netral, dan D sama kita ketahui D tekan sampai ke tulangan ya. Dan ES kita tahu ini bawah adalah ES, Fy bagi ES besar, EC nya 0,003. Jadi dari kita ketahui Fy per ES, Fy per S per 0,03 sama dengan D kurang CB, D kurang CB per CB. CB adalah tinggi garis netral pada kondisi seimbang, sehingga bisa kita hitung CB-nya berapa dari
rumus ini ya, kita keluarkan nilai CB-nya sehingga kita dapatkan rumusnya adalah CB sama dengan 0,03 ES per 0,03 ES kali FY kali D. Ini ya rumus untuk mencari CB bersumber dari segitiga regangan pada kondisi seimbang. Dan A juga bisa kita cari, tinggal kita kalikan dengan B1 ya. Dengan B1 di sini dengan AB adalah tinggi blok tegangan pada keruntuhan seimbang. Setelah itu kita hitung rasio tulangan untuk pada saat kondisi seimbang dengan melalui keseimbangan internal penampang sama dengan T, sehingga 0,8 FC ini A pada kondisi balance ya, kali B sama dengan AS kali S, atau kita tahu AS itu adalah dari rumus ini ya, rasio tulangan adalah AS B kali D, sehingga AS itu sama dengan B kali B kali D ya. Jadi AS ini kita ganti dengan rasio tulangan B dikali B kali D. Dan karena kita tahu dia Fs pada kondisi balance itu dia tulangannya meleleh, berarti Fs-nya kita ganti dengan Fy. Sehingga kita bisa menghitung untuk keruntuhan seimbang, rumusnya adalah P-nya adalah PB ini sama dengan 0,85 FC kali A kali AB ya, A kondisi balance per Fy kali D. Sehingga kita substitusikan ke dalam persamaan 415 ke 417, 415 yang kondisi AB ya, kondisi AB ini kita masukkan ke persamaan 417. Ini 417 sehingga bisa kita ganti AB ini ya. Sehingga rumus PB-nya adalah 0,85 FC kali B1 per Fy dikali dengan 0,03 ES per 0,03 S tambah Fy. Ini adalah yang baru ya. Ini adalah yang baru. Rumus PB baru setelah dimasukkan tadi nilai AB. Untuk nilai ES-nya kita tahu adalah, di sini kita masukkan nilai ES-nya, kita tahu nilai ES adalah 200.000 megapascal, sehingga kita bisa ganti ES-nya ya. Kita ganti sehingga rumus rasio tulangan pada kondisi balance adalah 0,85 B1 dikali FC per Fy dalam kurung 600 per 600 kali per 600 tambah Fy. Secara umum, ketika rasio dari suatu penampang, rasio tulangan dari suatu penampang balok berbeda dari rasio tulangan balance, tipe keruntuhan dapat ditentukan. Jadi bisa kita tentukan apakah tipe keruntuhannya dari rasio tulangan dengan rasio tulangan balance. Jadi kita perlu cari dulu rasio tulangan pada kondisi balance ya. Sehingga apakah dia rasio tulangannya kecil dari rasio tulangan balance atau rasio tulangannya besar dari rasio tulangan balance. Jika dia kecil dari rasio tulangan balance, berarti yang terjadi adalah keruntuhan tariknya. Karena tulangannya kecil, rasio tulangan kecil, berarti dia lebih mudah untuk meleleh sehingga terjadi keruntuhan tarik. Dibandingkan kalau rasionya jika rasionya sama, berarti dia keruntuhan seimbang. Jika rasionya lebih besar dari PB, berarti keruntuhan tekan karena rasio tulangannya lebih banyak, lebih besar, sehingga dia akan kesulitan untuk meleleh. Dan untuk gambar 45 ini bisa melihatkan profil bagaimana profil regangan pada penampang balok lentur ya. Pada saat dia tension atau tarik, dia ES-nya lebih besar ya. ES-nya lebih besar. Ada kondisi balance. ES-nya bisa kita hitung sama Fy per ES. Kondisi balance, dan ini adalah pada saat kondisi tekan ya. Berarti tekannya lebih duluan dibandingkan tulangan balance karena ES-nya lebih kecil dari Fy per ES. Ini adalah tinggi untuk C pada kondisi balance ya, dan ini D. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.